Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwik Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya adalah cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama adalah cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pajak yang terutang dengan menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang ia tempati. Ada 4 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Full Self-Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Yang kedua adalah Semi Self-Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Awal tahun wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terutang, lalu disetor ke fiskus. Akhir tahun, fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya yang terutang. Yang ketiga adalah Official Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungutan pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah adanya SKP atau Surat Ketetapan Pajak dari fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1944 Pajak Pendapatan, PPS 1925 Pajak Perseroan, PKK 1932 Pajak Kekayaan. Yang keempat adalah Withholding Tax System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang dituju oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya bendaharawan gaji. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara, baik untuk barang yang masuk maupun keluar. Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisi negara. Macam-macam tarif pajak. Yang pertama adalah tarif yang sepadan atau proporsional. Tarif berupa persentase yang terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Atau bisa juga diartikan sebagai tarif pajak yang persentase pengenaannya tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10%, maka akan dikenakan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua adalah tarif pajak yang meningkat. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, atau dapat pula diartikan sebagai tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat. Misal tarif PPh pasal 17 DPP wajib pajak OP dalam negeri sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%, lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, lebih dari 500 juta, tarif pajaknya 30%. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3, yaitu tarif progresif, kenaikan persentase semakin besar, tarif progresif tetap, kenaikan persentase tetap, tarif progresif degresif, kenaikan persentase semakin kecil. Yang ketiga adalah tarif tetap, tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenai pajak. Misalnya besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000. Yang terakhir adalah tarif pajak yang menurun atau degresif. Tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Misalnya dasar pengenaan pajaknya 1 juta, maka tarif pajaknya adalah 10%. Dasar pengenaan pajaknya 2 juta, maka tarif pajaknya adalah 9%. Dasar pengenaan pajaknya 3 juta, maka tarif pajaknya adalah 8%. Dan dasar pengenaan pajaknya 4 juta, maka tarif pajaknya adalah 7%. Fungsi pajak. Jika dilihat dari fungsi pajak itu sendiri, maka secara umum pajak berdasarkan definisinya memiliki 2 fungsi utama.
Yang pertama adalah fungsi budgeter atau anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Yang kedua adalah fungsi reguleren atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.